Salam Rahayu. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Lepaskan dulu hiruk-pikuk dunia, suara tuntutan, dan beban yang menempel di pundakmu. Anggap momen ini sebagai jalan pulang ke dalam diri, tempat kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Cukup duduk, bernapas, dan menyadari bahwa kamu masih ada, masih bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Mungkin akhir-akhir ini hidup terasa seperti jalan panjang yang sunyi. Lamaran kerja yang kamu kirimkan satu persatu seakan hilang tanpa jawaban. Atau pesan yang kamu tunggu dari seseorang yang kamu harapkan tak pernah benar-benar datang. Kamu merasa sudah berusaha, sudah mencoba dengan cara yang paling kamu bisa, namun hasilnya tetap sama, hening, kosong, dan melelahkan. Perasaan lelah, kecewa, dan buntu itu bukan tanda kamu lemah. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia. Jiwa yang terus berjuang pasti akan sampai pada titik letih, dan itu wajar. Tidak ada yang salah dengan merasa sedih, marah, atau mempertanyakan nasib. Justru keberanian untuk mengakui rasa itulah pintu pertama menuju pemulihan. Di titik inilah pikiran sering melayang ke arah yang menakutkan. Muncul dugaan-dugaan. Apakah ada yang tidak suka lalu mengirim sesuatu? Apakah hidup sedang dikutuk? Atau apakah nasib buruk memang melekat sejak lahir? Ketakutan ini pelan-pelan tumbuh, bukan karena bukti, tapi karena rasa tidak berdaya yang menumpuk terlalu lama. Ruh leluhur mengajak kita melihat ketakutan itu dengan cara yang lebih jernih. Bukan untuk menertawakannya, tapi untuk menenangkannya. Apa yang kamu rasakan bukan serangan dari luar, melainkan sinyal dari dalam. Jiwa sedang berbicara, meminta perhatian, meminta dirawat, bukan ditakuti. Tidak ada yang salah denganmu, ada bagian dirimu yang belum didengar. Ketika kita menyebut aura tertutup, jangan bayangkan sesuatu yang mistis atau gelap. Anggap itu sebagai metafora kondisi batin yang sedang keruh. Pikiran yang dipenuhi rasa takut, kecewa, dan luka lama akan membuat cahaya diri meredup. Bukan karena kamu kehilangan nilai, tapi karena terlalu lama memikul beban tanpa jeda. Dalam kearifan leluhur, rintangan semacam ini disebut sengkala. Namun sengkala bukan musuh dari luar, melainkan tembok tak terlihat yang sering kita bangun sendiri di dalam pikiran. Tembok dari keyakinan aku tidak cukup, aku selalu gagal, atau hidup tidak adil padaku. Aku hanya mengajakmu berjalan bersama, menelusuri akar sumbatan batin ini dengan cara yang dewasa dan membumi. Kita akan belajar membersihkan kekeruhan pelan-pelan, bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang utuh dan jernih. Dalam pandangan leluhur, ada istilah yang dikenal sebagai teja, cahaya halus yang terpancar dari wajah dan sorot mata seseorang. Teja bukan soal rupa, usia, atau kedudukan, melainkan pantulan dari batin yang tenang dan tidak sedang berperang dengan dirinya sendiri. Orang yang jiwanya selaras biasanya memancarkan kehadiran yang teduh, tatapannya jernih dan membuat orang lain merasa aman tanpa tahu alasannya. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa psikologi modern, teja bekerja melalui bahasa tubuh mikro, gerakan kecil yang nyaris tak disadari, seperti napas yang pendek, mata yang sulit fokus, rahang yang mengeras, atau bahu yang selalu tegang. Tubuh adalah pengeras suara batin. Apa yang tidak selesai di dalam akan bocor keluar melalui sinyal-sinyal halus ini. Ketika batin dipenuhi rasa takut kekurangan, muncullah apa yang disebut vibrasi kekurangan. Perasaan sangat butuh, sangat berharap, atau terlalu takut gagal menciptakan tekanan energi. Di dalam diri ada desakan, aku harus segera dapat, aku tidak boleh ditolak. Anehnya, energi semacam ini justru sering membuat peluang menjauh, karena ia terasa menekan dan melelahkan bagi orang lain. Bayangkan potensi diri seperti sungai yang luas
dengan dasar yang indah. Namun jika airnya keruh, orang tidak akan melihat keindahan itu. Trauma, kekecewaan, dan luka lama adalah endapan yang membuat air batin menjadi keruh. Bukan karena dirimu tidak berharga, melainkan karena kejernihanmu sedang tertutup oleh beban yang belum dilepaskan. Ada satu lapisan yang lebih dalam, yaitu energi penolakan diri. Di bawah sadar, mungkin ada bagian dirimu yang belum sepenuhnya menerima siapa dirimu saat ini. Merasa tidak cukup baik, tidak pantas, atau selalu apa yang selama ini membuat energi batin terasa berat. Dari sanalah perjalanan pemulihan yang sesungguhnya akan dimulai. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa tidak semua beban yang kita rasakan hari ini berasal dari pengalaman kita sendiri. Dalam pandangan kesadaran batin, dikenal konsep warisan emosi, yaitu pola rasa takut, cemas, dan keyakinan hidup yang diturunkan dari orang tua dan leluhur, lalu hidup diam-diam di tubuh dan pikiran kita tanpa pernah kita pilih. Banyak dari kita membawa ketakutan yang bukan milik kita sepenuhnya. Ketakutan tentang uang yang selalu kurang, tentang hidup yang tidak aman, tentang cinta yang selalu berakhir sakit. Energi ini terbentuk dari pengalaman hidup orang tua atau leluhur yang keras, lalu diwariskan sebagai pesan batin. Dunia ini berbahaya. Jangan terlalu berharap. Di balik itu sering tersembunyi loyalitas terselubung. Ada rasa bersalah yang tidak disadari ketika kita membayangkan hidup lebih bahagia atau lebih berhasil dari orang tua kita. Seolah ada suara halus di dalam diri yang berkata, jika aku sukses, aku mengkhianati penderitaan mereka. Maka tanpa sadar, kita menahan langkah kita sendiri. Dari sinilah tumbuh benih rasa tidak layak. Keyakinan bawah sadar bahwa diri ini tidak pantas mendapatkan cinta yang sehat, pekerjaan yang baik, atau hidup yang tenang. Keyakinan ini sering terbentuk sejak kecil, dari kata-kata yang meremehkan, perbandingan, atau cinta yang bersyarat. Luka ini tidak terlihat, namun beratnya terasa seumur hidup. Jika tidak disadari, luka tersebut berubah menjadi mental korban. Merasa hidup selalu tidak adil. Merasa keadaan selalu lebih kuat dari usaha diri, bukan karena kamu malas atau lemah, tetapi karena sejak awal, batinmu belajar bahwa berjuang pun sering berakhir sia-sia. Energi ini perlahan mematikan daya cipta dan keberanian mengambil risiko. Ada pula beban yang lebih sunyi, yaitu dendam terpendam. Amarah yang tidak pernah sempat diungkapkan, kekecewaan yang dipendam bertahun-tahun. Dalam batin, dendam ibarat sampah busuk yang disimpan di dalam rumah. Meski ditutup rapat, baunya tetap keluar dan mempengaruhi suasana, termasuk pancaran energimu. Di dalam diri setiap orang dewasa, ada bagian anak kecil yang masih hidup. Inner child ini menyimpan rasa takut ditinggalkan, ditolak, atau disakiti. Saat menghadapi situasi penting seperti hubungan atau pekerjaan, bagian inilah yang sering mengambil alih kendali, membuatmu ragu, defensif, atau menarik
untuk mengisi kekosongan yang bukan tanggung jawab mereka. Seringkali, di balik keinginan kuat memiliki pasangan, tersembunyi harapan untuk diselamatkan. Mencari seseorang yang bisa memperbaiki hidup, menyembuhkan luka, atau memberi rasa aman yang belum pernah kita miliki. Energi mencari penyelamat ini adalah beban berat. Karena tidak ada satu jiwa pun yang sanggup menanggung tugas sebesar itu untuk orang lain. Luka masa lalu juga meninggalkan jejak berupa krisis kepercayaan, pengkhianatan, penolakan, atau hubungan yang menyakitkan, membuat batin memasang pagar tinggi. Setiap orang baru dipandang sebagai ancaman potensial. Aura pun menjadi dingin dan tajam, lebih sibuk melindungi diri daripada membuka ruang keintiman. Ada pula pola menetapkan standar yang tampak tinggi dan ideal, namun sesungguhnya berfungsi sebagai benteng bawah sadar. Standar yang mustahil membuat semua orang pasti gagal memenuhi kriteria. Dengan begitu, diri tetap aman dalam kesendirian. Terhindar dari risiko terluka kembali, meski harus membayar dengan rasa sepi yang panjang. Hubungan dengan jodoh seringkali mencerminkan hubungan terdalam kita dengan orang tua. Jika ada luka yang belum selesai dengan sosok ayah atau ibu, batin akan cenderung menarik pasangan dengan pola serupa, seolah ingin mengulang cerita lama untuk mencari akhir yang berbeda. Tanpa kesadaran, siklus ini terus berputar. Di titik inilah pentingnya mencintai diri sendiri secara utuh. Bukan dalam arti egois, melainkan mampu hadir untuk diri sendiri tanpa menyalahkan atau merendahkan. Orang lain tidak akan mampu mencintaimu, melebihi kapasitasmu mencintai dirimu sendiri. Cinta dari luar selalu mengikuti batas cinta dari dalam. Maka jodoh sering mendekat justru saat kamu tidak lagi panik dengan kesendirian. Ketika batin sudah nyaman, tidak lagi menjadikan pasangan sebagai pelarian atau penopang hidup. Dari ruang kita tidak berbicara tentang ritual rumit atau praktik yang menjauhkan akal sehat. Ruh leluhur memaknai ruatan diri sebagai proses merawat dan menata ulang batin. Sebuah perjalanan kesadaran untuk membersihkan beban yang tidak lagi perlu dibawa, agar jiwa kembali ringan dan aliran hidup bisa berjalan wajar. Langkah pertama adalah penerimaan total. Berhenti menyangkal luka dan berhenti berpura-pura kuat. Akui dengan jujur, aku sedang sedih, aku sedang takut, aku sedang kecewa. Penerimaan bukan kelemahan, melainkan pintu awal penyembuhan. Apa yang diakui dengan lembut akan berhenti melawan dan mulai luluh. Langkah kedua adalah pengampunan. Memaafkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu, keputusan yang keliru, dan kesempatan yang terlewat. Juga melepaskan ikatan emosi dengan orang-orang yang pernah melukai, bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tetapi agar hatimu tidak terus terikat pada kejadian yang sudah berlalu. Langkah ketiga adalah berserah atau sumeleh, melepaskan genggaman berlebihan pada hasil. Percaya bahwa hidup memiliki iramanya sendiri, dan Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat. Saat genggaman dilepas, energi batin menjadi rileks, napas lebih panjang, dan tubuh berhenti hidup dalam mode terancam. Salah satu praktik sederhana namun kuat adalah hening cipta. Duduk diam beberapa menit setiap hari tanpa menuntut apapun. Biarkan pikiran mengendap seperti air keruh yang dibiarkan tenang. Dalam keheningan inilah batin mulai jernih dan suara diri yang sejati kembali terdengar. Ruatan diri juga berarti mengubah narasi batin. Mengganti kalimat aku selalu sial menjadi aku sedang ditempa. Menggeser mental korban menjadi mental pembelajar. Kata-kata yang kita ulang di dalam diri adalah doa yang membentuk arah energi hidup kita. Namun penyembuhan tidak berhenti di dalam. Ia perlu mengalir keluar melalui aksi nyata. Lakukan kebaikan kecil tanpa pamrih, membantu tanpa ingin dilihat, memberi tanpa menuntut balasan. Tindakan ini melatih sirkulasi energi agar tidak mandek di dalam diri, melainkan bergerak dan hidup.
Ketika ruatan diri berjalan, tanda-tandanya sederhana. Perasaan menjadi lebih ringan, senyum lebih mudah muncul, dan perhatian tidak lagi terjebak pada penilaian orang lain. Aura yang bersih bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang merasa cukup dan damai di dalam diri sendiri. Di tahap ini, kita tidak berbicara tentang ritual rumit atau praktik yang menjauhkan akal sehat. Ruh leluhur memaknai ruatan diri sebagai proses merawat dan menata ulang batin. Sebuah perjalanan kesadaran untuk membersihkan beban yang tidak lagi perlu dibawa, agar jiwa kembali ringan dan aliran hidup bisa berjalan wajar. Langkah pertama adalah penerimaan total. Berhenti menyangkal luka dan berhenti berpura-pura kuat. Akui dengan jujur, aku sedang sedih, aku sedang takut, aku sedang kecewa. Penerimaan bukan kelemahan, melainkan pintu awal penyembuhan. Apa yang diakui dengan lembut akan berhenti melawan dan mulai luluh. Langkah kedua adalah pengampunan. Memaafkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu, keputusan yang keliru, dan kesempatan yang terlewat. Juga melepaskan ikatan emosi dengan orang-orang yang pernah melukai, bukan untuk membenarkan perbuatan mereka, tetapi agar hatimu tidak terus terikat pada kejadian yang sudah berlalu. Langkah ketiga adalah berserah atau sumele, melepaskan genggaman berlebihan pada hasil. Percaya bahwa hidup memiliki iramanya sendiri dan Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat. Saat genggaman dilepas, energi batin menjadi rileks, napas lebih panjang, dan tubuh berhenti hidup dalam mode terancam. Salah satu praktik sederhana, namun kuat adalah hening cipta. Duduk diam beberapa menit setiap hari, tanpa menuntut apapun. Biarkan pikiran mengendap seperti air keruh yang dibiarkan tenang. Dalam keheningan inilah batin mulai jernih, dan suara diri yang sejati kembali terdengar. Ruatan diri juga berarti mengubah narasi batin. Mengganti kalimat aku, selalu sial menjadi aku sedang ditempa. Menggeser mental korban menjadi mental pembelajar. Kata-kata yang kita ulang di dalam diri adalah doa yang membentuk arah energi hidup kita. Namun penyembuhan tidak berhenti di dalam. Ia perlu mengalir keluar melalui aksi nyata. Lakukan kebaikan kecil tanpa pamrih, membantu tanpa ingin dilihat, memberi tanpa menuntut balasan. Tindakan ini melatih sirkulasi energi agar tidak mandek di dalam diri, melainkan bergerak dan hidup. Ketika ruatan diri berjalan, tanda-tandanya sederhana. Perasaan menjadi lebih ringan, senyum lebih mudah muncul, dan perhatian tidak lagi terjebak pada penilaian orang lain. Aura yang bersih bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang merasa cukup dan damai di dalam diri sendiri. Perjalanan yang telah kita lalui bersama ini menunjukkan satu hal penting, bahwa kondisi batin yang terasa tertutup bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah fase, seperti ulat yang sedang diam di dalam kepompong. Dari luar tampak sunyi dan terhenti, padahal di dalam sedang berlangsung proses perubahan yang sangat dalam dan menentukan. Penolakan yang kamu alami, baik dalam urusan jodoh maupun rezeki, bukanlah tanda bahwa kamu tidak layak. Dalam banyak kasus, penolakan adalah pengalihan arah. Hidup sedang membelokkan langkahmu agar tidak tersesat terlalu jauh dari jalan yang lebih selaras dengan jiwamu. Apa yang tidak datang hari ini, mungkin memang bukan tempatmu bertumbuh. Leluhur mengajarkan filosofi urip iku urup, hidup itu nyala. Cahaya itu tidak perlu dicari di luar, karena ia berasal dari dalam diri. Ketika batinmu mulai tenang, jujur, dan utuh, cahayamu akan memancar dengan sendirinya. Jodoh dan rezeki tidak dikejar. Mereka akan mendekat pada cahaya yang stabil. Alihkan perlahan fokusmu dari apa yang belum kamu dapatkan, menuju siapa dirimu hari ini. Mensyukuri napas yang masih terjaga, langkah kecil yang sudah ditempuh, dan kesadaran yang mulai tumbuh. Rasa syukur bukan kepasrahan, melainkan pengalaman.